Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali kita berjumpa dengan pelajaran tematik kelas 5. Hari ini adalah tema 6 subtema 3 pembelajaran 1. Kita awali dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang konduktor dan isolator. Apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan konduktor dan juga isolator? Konduktor itu adalah sebutan untuk bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Banyak sekali loh bahan konduktor yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya barang konduktor terbuat dari besi, aluminium, logam, dan tembaga. Nah, anak-anak, bahan-bahan konduktor ini sering digunakan untuk perlengkapan memasak di dapur. Contoh bendanya itu adalah panci, wajan, penggorengan, sendok besi, dan juga sodet atau spatula. Nah, selain konduktor, ada juga isolator. Nah, kebalikan dari konduktor, isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Biasanya, barang isolator terbuat dari kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita ya. Contoh bendanya adalah centong kayu, bakul bambu, sarung tangan, dan juga kain lap. Nah, anak-anak, selain konduktor dan isolator, ada juga yang namanya bahan semikonduktor. Nah, seperti apa sih? Agar kalian lebih memahami perbedaan dan fungsinya masing-masing, silahkan dibaca dengan seksama wacana berikut ini ya. Nah, ini adalah wacana yang berjudul bahan konduktor dan isolator. Silahkan dibaca baik-baik. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami apa itu konduktor, isolator, dan juga bahan semikonduktor? Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya silahkan tuliskan kata beserta arti dan juga kalian buat kalimatnya ya. Kata yang pertama itu adalah bahan. Bahan artinya sesuatu yang dapat dipakai untuk tujuan tertentu. Contoh kalimatnya adalah panci menggunakan bahan yang terbuat dari logam. Kata yang kedua adalah menghantar. Menghantar artinya meneruskan atau menyalurkan atau juga bisa disebut membawa. Contoh kalimatnya adalah logam dapat menghantarkan panas dengan baik. Kata selanjutnya adalah konduktor. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas. Contoh kalimatnya, logam merupakan konduktor yang baik. Kata selanjutnya, isolator. Artinya, bahan yang dapat menghambat panas. Contoh kalimatnya adalah, bahan isolator berguna untuk mencegah panas. Berikutnya, kata semikonduktor. Artinya, bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Contoh kalimatnya adalah, semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon. Kemudian, kata selanjutnya adalah alat. Arti alat itu merupakan benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah, sebagian besar alat masak terbuat dari logam. Nah, anak-anak, itulah kata-kata yang terdapat pada wacana yang sudah kalian baca tadi ya. Kalian juga sekarang sudah tahu artinya apa. Nah, kalian bisa tuliskan kalimat yang lainnya ya. Nah, berikutnya coba kalian tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan tadi. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini. Paragraf pertama adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Paragraf kedua, kalimat pentingnya itu adalah
bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Paragraf ketiga, kalimatnya adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Dan pada paragraf keempat, kalimat yang penting itu antara lain penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa kalimat penting yang terdapat pada paragraf-paragraf yang ada pada wacana yang sudah kalian baca tadi ya. Kalian bisa menuliskan kalimat-kalimat penting yang lainnya. Berdasarkan bacaan di atas tadi, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantar sebuah benda? Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Nah, kalian bisa lakukan kegiatan ini di dalam kelompok ya. Sementara ini, kalian bisa lakukan di rumah beserta dengan anggota keluarga kalian. Nah, untuk kegiatan ini, kalian siapkan alat dan bahan yang diperlukan ya. Lalu ikutilah langkah kegiatannya. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Nah, berikut ini adalah alat dan juga bahannya. Kalian siapkan batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm. Kemudian batang tembaga yang panjangnya lebih kurang 50 cm. Selain itu, kalian juga siapkan sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang. Lalu sumpit dari bahan plastik, ujungnya diikat dengan karet gelang. Kemudian kalian siapkan juga bahan kain untuk memegang benda panas. Berikutnya adalah lilin dan juga korek api. Nah, inilah alat dan bahan yang harus kalian siapkan ya. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah kegiatan. Pertama-tama, bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api ya. Kedua, peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Kemudian, langkah ketiga, letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Kalian catat ya, dan kalian tuliskan mengapa demikian. Selanjutnya, ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api ya. Berikutnya, lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. Lalu letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Apakah kalian merasakan panas? Mengapa demikian? Nanti kalian jawab ya. Berikutnya, lakukanlah kegiatan yang sama. Kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Lalu catat apa yang kamu lihat dan kamu rasakan. Selanjutnya, ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur. Kali ini akan digunakan untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Lalu kalian catat ya, apa yang kamu lihat dan kamu rasakan. Nah, anak-anak kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Ya, benar sekali. Berdasarkan percobaan tadi, tangan kita tidak akan merasakan panas. Mengapa demikian? Karena sumpit dari bambu merupakan bahan isolator. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Ya, tepat sekali. Tangan kita tidak akan merasakan panas. Mengapa demikian, anak-anak? Ya, karena sumpit dari bahan plastik merupakan bahan isolator, sehingga kita tidak bisa merasakan panas. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Sesuai dengan percobaan tadi, maka tangan kita juga tidak akan merasakan panas. Mengapa demikian? Nah, anak-anak, kalian sudah tahu jawabannya ya. Karena
Bahan kain merupakan bahan isolator, jadi tangan kita juga tidak akan merasakan panas. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Apakah jawaban kalian, anak-anak? Ya, benar sekali. Yang berfungsi sebagai konduktor itu adalah batang besi dan juga batang tembaga. Selanjutnya, pada percobaan di atas tadi, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Ya, tepat sekali, yaitu sumpit dari bambu, sumpit dari plastik, dan juga bahan dari kain. Bahan-bahan itu berfungsi sebagai isolator ya. Selanjutnya, coba sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Nah, apakah kalian tahu jawabannya anak-anak? Selain yang disebutkan tadi, contoh lainnya itu adalah kayu, karet, busa, dan juga styrofoam. Benda-benda ini berfungsi sebagai isolator ya. Pertanyaan terakhir, tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas tadi anak-anak. Nah, kalian bisa tuliskan seperti ini ya. Konduktor itu adalah bahan penghantar panas, contohnya besi dan tembaga. Isolator itu adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, contohnya kayu dan kain. Itulah contoh dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan tadi ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk pembelajaran hari ini tugasnya adalah halaman 134 dan 138. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.